proses hukumnya Ahmad Doni diduga bandar, namun si Ahmad Doni menyatakan dia cuma hanya pemakaian. Ada tuntutan di hari Kamis PGPU. Gimana Bang? Ini ya terkait dengan kasusnya Ahmad Doni. Saya sudah pernah mengatakan sebelumnya bahwa kalau dikatakan dia adalah bandar itu nggak masuk di logika saya, gitu ya. Yang kedua, saya melihat bahwa teman-teman JPO ini terlalu personal sama Ahmad Doni. Dan saya sudah pernah mengatakan bahwa seorang JPO itu mewakili kepentingan negara. Dia tidak terikat kepentingan personal, emosional. Jadi ketika dia menuntut seseorang, dia harus tenang. Dia tidak boleh terpancing. Dia tidak boleh bawa ke hatinya. Karena dia mewakili negara. Negara itu tidak boleh memusuhi masyarakatnya atau rakyatnya. Dalam arti, ketika seorang jaksa melakukan atau menuntut seseorang, dia harus betul-betul profesional. Tidak boleh asasnya hanya duga-duga saja. Tetapi dia harus bisa membuktikan apa yang menjadi materi tuntutannya tersebut. Jadi saya yakin Ahmad Doni mungkin akan lebih ringan. Tapi kalau tuntutan tergantung jaksa. Kalau jaksa merasa dia sakit hati, yang saya bilang tadi kalau dia personal, tuntutannya bisa berat. Tapi keputusan vonis kan di hakim. Kita lihat saja. Hakim itu independen. Dia tidak terpengaruh sama jaksa. Bahkan dia juga tidak terpengaruh sama kuasa hukum. Jadi saya yakin proses yang sudah dijalani selama ini terang benderang. Saya juga tidak melihat ada pembuktian-pembuktian yang signifikan dari teman-teman jaksa yang betul-betul menunjukkan bahwa Amar adalah orang bandar. Kebetulan saya mengikuti juga prosesnya di berita dan di media-media teman-teman wartawan. Yang berikutnya proses pembuktian CCTV yang saya pernah bicarakan beberapa waktu lalu tidak pernah dibuktikan, dan itu sangat janggal lah. Hakim mungkin akan melihat bahwa ini hanya tuntutan semu, jadi tidak berdasar. Gitu. Abang juga sebagai praktisi pernah menangani perkara-perkara kasus novel. Secara analisis hukum Abang sebuah hukum dari Ahmad Doni mendatangi untuk menenangkan dia dengan tuntutan. Memang tuntutan itu tidak juga memastikan hukuman suatu saat hakim memutuskan itu berat ya Pak dari sisi ya. Saya begini, pesan saya kepada Ahmad Doni ya, saya yakin kuasa hukumnya jagolah, jago-jago kuasa hukumnya. Nggak perlu takut dengan apa yang dituntut jaksa. Karena yang memutus Ahmad Doni bersalah adalah hakim, bukan jaksa. Jaksa menuntut 20 tahun, hakim bilang tidak terbukti, bebas. Kan begitu. Jadi kalau saya melihat bahwa proses hukum yang sudah dijalani, pembuktian, saksi, keterangan ahli, segala macam, kalau saya melihat ya, seharusnya ini Ahmad Doni bebas. Mungkin dia dinyatakan bersalah, tapi mungkin hukum direhabilitasi. Saya rasa lebih ke situ, bukan untuk dipenjara. Karena kasus hal-hal semacam ini kan sudah jelas. Pemakai biasa itu nggak boleh dia dipidana atau dipenjara. Dia harus direhab. Karena itu kan sudah banyak kasus yang pemakai. Kecuali dia betul-betul terbukti sebagai bandar, sebagai pengedar. Nah, dia kan saya lihat tuh nggak ada terbukti yang dituntut sebagai bandar dan pengedar kok. Masa sekelas Ahmad Doni sebagai bandar? Ya enggak lah. Dia aja masih susah. Bayar 300 juta juga nggak mau kan? Menarik lagi Bang, kemarin saya juga mewawancari kuasa hukum dari Ahmad Doni dalam proses hukum BAP tidak didampingi, juga tidak didampingi kuasa hukumnya. Meminta CCTV saat ini belum juga dipublish, makanya dipublish oleh Epon. Itu juga sebagai kuasa hukum atau sebagai analisa juga poin dari Ahmad Doni itu terindikasi bukan bandar atau ya itulah sebetulnya poin-poin yang menjadi catatan majelis hakim. Artinya begini, jaksa kan menuntut tuh dia sebagai bandar. Tapi terungkap di persidangan tidak didampingi kuasa hukum. Ketika di BAP tidak didampingi kuasa hukum. Yang kedua, dia dituduh sebagai bandar. Sebagai apa nih bandarnya? Berapa banyak sih yang punya dia? Kan selama ini kita nggak pernah melihat berapa banyak sih narkoba yang dikuasai oleh Amar, yang milik Amar. Apakah 100 ton atau 1 ton atau 100 kilo, kan nggak pernah. Masa sih kalau cuma contoh nih aja, masa sih cuma 1 gram dibilang bandar?
atau 3 gram dibilang bandar. Kan nggak masuk akal begitu bilang bandar. Itu kan nggak make sense. Hakim akan menilai dari mana bandarnya seperti ini. Kalau pemakai mungkin nggak bisa dihindari karena kan tes urin kan terbukti. Tapi kalau bandar itu kan hal lain. Bandar itu belum tentu pemakai loh. Jangan lupa. Ada bandar nggak pakai, dia cuma suplai aja nggak pakai. Nah pemakai kan jelas tuh terbukti dia tes urinnya positif. Dan yang dimiliki sama Amar itu kan nggak sampai, bahkan mungkin 1 kilo juga nggak sampai. Masa bandar nggak nyampe 1 kilo? Logika make sense hukum di mana gitu loh, orang dituntut bilang bandarnya nyampe 1 kilo ini punya dia, kan begitu. Ya, Bang melihat dengan seorang ABK yang kemarin dituntut mati dan akhirnya sekarang dituntut 5 tahun ya Bang, itu dikatakan 2 tahun. Nah, analisa Bang sebagai Ahmad Joni juga nggak mungkin lebih dari 5 tahun tuntutan. Ya, saya rasa tuntutan bisa saja lebih dari 5 tahun, tapi vonisnya yang kita lihat. Hakim kan melihat tuh fakta persidangan. Kalau jaksa ternyata nggak punya relevansi atau korelasi bukti-bukti yang dihadirkan di persidangan, saya selalu katakan Ahmad Joni bisa bebas. Karena proses hukum dari awal sudah nggak benar nih. Bahkan hakim akan melihat sebetulnya jaksa nuntut ini dalam rangka apa sih? Apakah dalam tanda kutip ada sesuatu nih atau pesanan atau kena sakit hati nih? Nah hakim ketika tahu bahwa ada mengarah situ, dia akan punya kesimpulan. Nggak boleh nih orang menuntut karena berdasarkan itu. Menuntut betul-betul harus profesional. Dia bisa membuktikan apa yang dituntutnya menjadi dakwaannya persidangan. Seperti itu. Jadi bacaan dari analisa Abang itu hakim juga independen. Sangat independen dan saya yakin Amar diputus tidak lebih dari 1 tahun. Tapi kalau kita dikit kulit ke belakang Pak yang memberatkan dari Mohon maaf ya, bukan saya mendahului hakim ya, tapi ini analisis saja, bukan saya mendahului, tapi mohon maaf nih, bukan mendahului majelis hakim, tapi ini analisis saya melihat fakta persidangan seperti itu. Apalagi dari saksi yang dihadirkan di JPU itu, saksi yang temannya Ahmad Joni bawa indikasi temannya Ahmad Joni yang pada saksi dari JPU juga mengetahui tapi dia tidak terlibat, itu juga dipertanyakan. Iya pasti itu akan menjadi pertimbangan majelis hakim. Kenapa JPU tidak menghadirkan orang-orang yang punya kaitan dengan perkara ini? Padahal orang tersebutlah sebetulnya kunci. Tapi ada apa JPU menutupi semua itu? Kan begitu pertanyaannya. Hakim pasti saya yakin punya kesimpulan yang sangat matang lah. Jadi nggak perlu takut lah buat Amar ya. Ini akan baik-baik saja, percayalah. Abang mulai dari sisi hukum sudah menjabarkan, tapi dari sisi hukum dan support seorang teman-teman, terutama ada yang lebih dokter sudah indikasi menjauhi, tidak lagi mensupport atau putus menyayangkan kasih dengan problem masalah yang sebetulnya saya sih nggak masuk ke ranah personal mereka, tapi saya rasa ya kita masyarakat ketika melihat suatu peristiwa hukum harus care gitu, harus peduli untuk mendukung seseorang yang sedang terzolimi gitu. Jadi poinnya keinginan Anda sebagai pandang hukum, hukuman seadil-adil dalam konteks tidak ada diskriminasi. Betul, harus dihukum seadil-adilnya. Ketika si Amar dinyatakan bersalah dalam hal seperti apa, mungkin dia pemakai, putuslah dia sebagai pemakai. Kalau memang terbukti sebagai bandar dan bisa dibuktikan dengan begitu banyak alat bukti, ya putuskanlah dia sebagai bandar. Jadi jangan melihat ini sebagai personal nih atau karena benci sama orang. Nggak boleh. Hakim, jaksa, pengacara itu ketika dia melaksanakan tugasnya tidak boleh karena benci, tapi betul-betul karena melaksanakan tugas negara atau tugas yang mulia.